Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus nakhusu bidzikrihi al-ustad al-allama al-muhaddits al-habib Saleh ibn al-habib Ahmad bin Salim al-Idrus. Begitu juga hadir tengah-tengah kita dan juga sebagai sahibul bait dan sahibul hajah al-ustad al-doktor al-habib Mustafa bin Habib Abdul Wahab al-Haddar. Begitu juga Al-Habib Abdul Rahman Al-Gadri dan para asatid lainnya, wabil khusus Ustaz Ridwan, Ustaz Nur Amali dan para asatid serta para habaib lainnya yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama antum satu persatu, fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini. Makmurlah lidah kita, basahlah lidah kita dalam menyebut, meninggikan, mengagungkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah perkumpulan yang demikian akan melunturkan seluruh dosa yang menempel pada tubuh kita dan mengangkat pada derajat yang tinggi. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik telah meriwayatkan sebuah riwayat yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min qaumin, tidak ada satu kaum dan kita pun kaum, ijtama'u, mereka berkumpul dan kita pun berkumpul, wa yadhkurunallaha jalla wa ala, kemudian mereka menyebut, mengingat, berzikir kepada Allah yang maha tinggi serta maha agung, la yuriduna bidzalika illa wajhallah, yang mereka lakukan hal demikian tidak mengejar harta, tidak mengejar pangkat, tidak menginginkan kecintaan dunia maupun hal-hal dunia yang hina lainnya, akan tetapi mereka menginginkan kerelaan wajahnya Allah. Mereka-mereka yang kumpul demikian dan mengingat Allah demikian dapat apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa nada munadin minas sama, kecuali akan datang sebuah panggilan di langitnya Allah yang menyeru dan memanggil kita setiap yang kumpul dan hadir di dalam majlis yang demikian, ankumu maghfuran lakum, tidaklah kalian beranjak, tidaklah kalian bubar, tidaklah kalian pergi daripada majlis ini kecuali dalam keadaan terampuni. Qad buddilat sayiatukum hasanat, bahkan bukan hanya mendapatkan ampunan, tapi Nabi menyampaikan sesungguhnya seluruh kesalahan, seluruh dosa kita yang datang membawa gunung kesalahan, kita yang datang bawa gunung kegelapan, buddilat sayiatukum hasanat, diganti, dirubah oleh Allah menjadi gunung cahaya, menjadi gunung kebaikan, dan itu semua adalah buah daripada mereka-mereka yang mau mengingat dan berzikir kepada Allah dalam keadaan berjamaah demikian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan tersebut kepada kita dan juga memberikan kebaikan-kebaikan yang lain yang belum sempat Al-Fakir sampaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengingat dan menyebut nama Allah adalah salah satu tujuan kita dihidupkan. Bahkan kita pun solat 5 waktu, salah satu fungsinya tidak lain dan tidak bukan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatku. Bahkan Al-Quran yang kita baca fungsinya pun juga untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai pengingat, sebagai fasilitas untuk kita mengingat dan berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tidaklah kita bergerak dan tidak ada gerak dan gerik beliau kecuali ada iringan zikir pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak keluar daripada rumah kita kecuali kita membaca bismillah tawakkaltu 'alallah. Tidaklah kita masuk ke dalam rumah kita kecuali kita menguluk salam. Bahkan kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dan dianjurkan di antara sunnah yaitu kita membaca ayat kursi. Kita pun tidak melangsungkan makan kecuali kita
awali dengan basmalah, dan kita tidak menyelesaikan makan kita kecuali kita mengingat Allah dengan hamdalah. Kita pun tidak masuk ke dalam kamar kecil, kamar mandi, kecuali kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidaklah kita keluar daripada kamar mandi pun juga mengingat Allah, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Begitu juga kita tidak hendak tidur, kita pun dianjurkan untuk berzikir, membaca ayat kursi, membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bahkan di antara anjuran kita membaca surat Tabarak. Begitu juga kita tidak bangun daripada tidur kita kecuali kita juga dianjurkan berzikir, alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Tidak ada sedikit pun amalan kecuali ada iringan zikir di dalamnya. Maka seperti apa yang pernah disampaikan oleh guru mulia kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, beliau pernah mengatakan bi'iddar washtaril adhkar, jual rumah Anda demi Anda dapat membeli kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi beliau mengarang hadis-hadis yang di dalamnya berisi zikir setiap gerak-gerik kita. Zikir bukan hanya selepas solat, zikir ketika memakai pakaian, ketika menyopot pakaian, ketika tidak memiliki pakaian pun semua ada zikirnya. Maka dari pentingnya zikir tersebut, andai kata engkau tidak memiliki uang kecuali rumah yang kita banggakan, jual. Tidak ada kerugian Anda menjual rumah demi Anda memiliki kitab Al-Adhkar. Inilah tujuan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tujuan hidup kita, dihidupkan oleh Allah. Bahkan mereka-mereka yang lidahnya bersambung dan hatinya senantiasa mengingat Allah Jalla wa Ala, mereka memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah. Sebagaimana Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, inni uridu an ujawirak, sesungguhnya saya ingin untuk bersanding duduk di sebelahmu. Maka Nabi Musa duduk, kemudian berdiri. Dia bingung, bagaimana saya bisa duduk bersanding dengan Allah. Maka Allah berfirman, idza dzakartani faqad jawartuk, kalau engkau mengingat dan menyebut diriku, sesungguhnya aku telah bersanding duduk di sampingmu. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis qudsi yang Allah firmankan, ana jalisu man dzakarani, saya teman duduk siapa orang yang mengingat dan menyebut saya. Adakah kebanggaan yang lebih tinggi kita bisa duduk dengan Allah Jalla wa'ala? Tidakkah kita pernah duduk dengan presiden kita bangga? Tidaklah kita pernah duduk dengan orang-orang besar di dunia kita berbangga diri? Maka adakah kebanggaan yang lebih bangga daripada kita bisa duduk bersanding dengan Allah Jalla wa'ala? Mereka kaum solihin sebelum kita berlomba-lomba untuk menjadi teman duduknya Allah, bukan sekejap, bukan hanya selepas solat, tapi mereka berlomba-lomba untuk menjadi teman Allah menjadi teman duduknya Allah dengan intensitas yang tinggi, dengan waktu yang begitu panjang. Di antaranya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau setiap hari di antara zikir yang beliau baca tidak pernah lepas 25.000 kali membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan beliau pun membaca solawat sehari tidak kurang daripada 25.000 kali. Dan beliau pun juga tidak lepas membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah 25.000 kali setiap hari. Hal ini menjadi kebanggaan buat beliau. Kenapa? Karena beliau menjadi teman duduknya Allah dengan intensitas yang panjang. Begitu juga Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau kalau duduk tidak seperti kita. Kita kalau duduk seperti duduk bersila. Tapi beliau kalau duduk seperti duduk seseorang ketika tahiyat. Ketika duduk di antara dua sujud, beliau senantiasa duduk demikian. Walaupun usia beliau sudah tua, walaupun beliau sudah lanjut, walaupun beliau sudah berumur, beliau tetap duduk demikian. Sehingga sahabat-sahabat beliau mengatakan, ya Imam, wahai Syekh, duduklah anda seperti duduknya kita. Kita kalau duduk bersila bisa lama, tapi kita kalau duduk di antara dua sujud tak mungkin lama. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim senantiasa duduknya demikian. Kemudian beliau menjawab, hadza julusul 'abd amama rabbih. Ini duduknya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Maknanya hatinya senantiasa terikat dengan Allah, hatinya mengingat Allah. Dan beliau mengatakan, inilah duduk saya di hadapan Allah. Sebagaimana kita ketahui, seorang karyawan, seorang pegawai tidak mungkin duduk semena-mena di hadapan majikannya. Maka beliau pun duduk demikian dengan kehinaan, karena beliau merasa duduk dengan Allah Jalla wa'ala. Dan mereka-mereka yang menjadi teman duduknya Allah,
memiliki sifat dan perangai yang mulia dan luhur. Sebagaimana kita ketahui, tidaklah seseorang duduk dengan yang lain, tidaklah seseorang duduk dengan orang baik kecuali dia akan menjadi baik. Manjalas janas. Siapa orang yang duduk dengan siapa orang, maka dia akan menjadi seperti orang tersebut. Kalau orang tersebut duduk dengan orang soleh, maka dia memiliki perangai seperti perangainya orang soleh. Tapi kalau orang tersebut duduk dengan orang yang buruk, maka dia juga akan menjadi seseorang yang buruk. Maka bagaimana kalau dia menjadi teman duduknya Allah yang maha sempurna, teman duduknya Allah yang maha tinggi, maka mereka memiliki sifat dan perangai yang mulia dan tinggi pula. Di antaranya Imam Hasan Sibtur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika beliau keluar dengan putra beliau dari rumahnya. Kemudian beberapa langkah ada beberapa orang mengejek, menghina, merendahkan beliau. Kemudian beliau tetap saja jalan, tidak menggubris, tidak urusan dengan mereka yang menghina, tidak membalas dengan hinaan, tidak membalas dengan cacian. Beliau hanya tersenyum dan terus berjalan, tidak berjalan kembali kecuali ada yang menghina, mencaci. Kemudian anaknya mengatakan kepada Imam Hasan, "Wahai ayahku, wahai Hasan Sibtur Rasul, wahai ayahku, tidakkah engkau membalas cacian mereka dengan cacian? Engkau adalah orang yang suci, engkau adalah orang yang mulia, yang tidak ada kehinaan pada dirimu. Mengapa engkau diam saja kalau engkau dihina?" Maka Imam Hasan Sibtur Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang jalisur rahman, teman duduknya Allah, dia mengatakan, "Mata wajadta abaka sabbaba." Mulai kapan kau dapati ayahmu pernah menghina orang, pernah mencaci orang? Mulutnya suci, tak pernah berucap sesuatu kecuali kebaikan. Mulutnya suci, tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali hanya untuk mengingat, menyebut, meninggikan dan mensucikan nama Allah. Dan dia menjadi teman Allah, maka dia jaga akhlak dan adab. Dia tidak memiliki sifat seperti sifat orang-orang yang tidak pernah mengingat dengan Allah. Mulut Imam Hasan suci, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengucup mulutnya Sayyidina Hasan Sibtur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar. Beliau pun juga memiliki sifat dan perangai yang luhur dan mulia, karena beliau adalah seorang teman duduknya Allah, seorang jalisur rahman. Setiap malam sebelum tidur beliau bermunajat, "Ya Allah, mereka-mereka yang menghina saya, mereka-mereka yang merendahkan saya, mereka-mereka yang menfitnah saya, mereka-mereka yang mencemooh saya doakan mereka jadi orang soleh, saya doakan mereka jadi orang sukses dunia dan akhirat." Beliau panjatkan doa tersebut untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau setiap malam. Sampai datang satu masa di mana di kota Siwon, di mana beliau tinggal, tidak ada satupun orang dari ujung kota sampai ujung kota yang bertengkar. Tak ada satupun orang dari satu ujung kota dan ujung kota bikin ribut, tak ada. Semua jadi orang baik. Kenapa? Karena yang buruk, yang jahat setiap malam didoakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini sifat mulia dan luhur muncul karena orang tersebut menjadi teman duduknya Allah Jalla wa'ala. Dan setiap mereka-mereka yang mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pernah satu ketika beliau menjadi orang besar, seorang imam yang masyhur, beliau dikenal dimanapun. Beliau menginginkan untuk keluar daripada kota beliau untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah sendirian. Tak bawa teman, tak bawa kerabat, tak bawa siapapun. Beliau jalan dari kotanya sendirian ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan beliau tak tahu mengapa keinginan tersebut besar di dalam hati beliau. Tak kala beliau sampai di kota Madinah, kemudian beliau tak dapat penginapan karena orang tak mengenal, tak seperti sekarang. Orang alim zaman sekarang ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, banyak orang mengenal wajahnya. Tapi zaman dulu cuma mengenal namanya, tak mengenal wajahnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tak kala sampai di kota Madinah, tak ada orang yang mengenal beliau, dan beliau pun bermalam di dalam masjid. Tapi sayang, penjaga masjid mengusir beliau, menyuruh beliau untuk keluar daripada masjid. Jangan tidur di dalam masjid, tidur di luar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pun keluar daripada masjid dan beliau pun tidur di pinggiran masjid. Datang seseorang melihat Imam Ahmad bin Hanbal, muncul rasa iba dan kasihan, seraya mengatakan, "Wahai fulan, jangan tidur di sini. Saya punya toko roti.
Hendaknya engkau tidur di toko roti saya bikin roti tengah malam, Anda bisa tidur di sebuah tempat, Anda bisa berbaring di sana. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengiyakan, dan ia pun ikut kepada sang pemilik toko roti tersebut. Tak kala sampai di toko roti tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal disediakan sebuah tempat untuk beliau meletakkan badannya, dan sang pemilik toko pun sibuk membuat roti. Maka di sela-sela dia membuat roti, Imam Ahmad mendengar kalau dia tidak mengolah roti kecuali lisannya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia adon lagi itu adonan, kemudian dia zikir demikian sepanjang malam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau penasaran, wahai fulan, sampai kapan engkau akan berzikir demikian? Maka sang pemilik toko tersebut, sang pembuat roti tersebut mengatakan, ini adalah kebiasaanku mulai dulu sampai sekarang. Saya tidak pernah menyibukkan diri saya ketika saya bekerja kecuali berzikir kepada Allah. Maka Imam Ahmad bin Hasan mengatakan, apa kebaikan yang telah kau dapatkan daripada engkau istiqamah berzikir demikian? Maka sang pemilik toko tersebut mengatakan, tidak ada satupun yang saya pinta, tidak ada satupun yang saya harapkan daripada Allah kecuali Allah berikan ijabah, kecuali satu doa saya yang belum Allah berikan ijabah. Maka Imam Ahmad bertanya, apakah doamu yang belum Allah ijabah? Saya menginginkan bertemu dengan seorang soleh, seorang wali yang saya cintai bernama Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, engkau lebih wali daripada Ahmad bin Hanbal, engkau lebih mulia daripada Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Sayalah Ahmad bin Hanbal, dan Allah datangkan saya ke sini karena doa dan harapanmu. Tak ada satupun doa bagi mereka-mereka yang menyambung lisan maupun hatinya berzikir dan mengingat kepada Allah kecuali Allah berikan ijabah. Dan di antara buah yang begitu mulia dan luhur, Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidaklah seseorang berzikir mengingat kepada Allah kecuali Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Ketenangan yang tidak bisa kita beli dengan berapapun uang yang kita miliki. Ketenangan yang tidak bisa kita gapai dengan setinggi apapun jabatan yang kita miliki. Tapi ketenangan yang bisa kita rasakan hanya kalau kita mengingat dan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di antara buah yang terbesar, Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, وَذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Dan bagi mereka-mereka kaum muslimin laki-laki yang memperbanyak mengingat dan berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala dan begitu juga perempuan-perempuan yang memperbanyak berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala janjikan buat mereka ampunan. Siapa yang tak butuh ampunan dari Allah? Siapa yang enggak menginginkan ampunan dari Allah? Siapa yang enggak punya dosa kecuali Nabi Muhammad SAW? Adapun yang lainnya, selain para anbiya dan rasul, kita berlumuran dengan dosa, tapi tak usah kecil hati. Allah Ta'ala akan berikan ampunan bagi mereka-mereka yang mau mengingat Allah dengan intensitas yang banyak, dengan pengingatan yang banyak. Bukan hanya ampunan, wa'adallahu maghfiratan wa ajran azimah, dan ganjaran yang besar, balasan yang besar. Yang besar bukan menurut kita. Orang miskin mengatakan 1.000 ringgit banyak, orang kaya mengatakan 1 juta ringgit kecil, sedikit. Maka bagaimana dengan yang maha kaya, yaitu Allah Jalla wa'ala? Dan Allah menjanjikan, saya akan berikan ganjaran yang besar. Besar bukan menurut kita, tapi besar menurut Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa makmurkan lisan dan lidah kita dalam menyebut, mengingat, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan Allah senantiasa berikan kenikmatan tersebut kepada kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang kita cintai dan anak keturunan kita. Sehingga dengan zikir tersebut kita menjadi temannya Allah, menjadi teman duduknya Allah. Sehingga Allah perbaiki akhlak dan adab kita, sehingga kita memiliki akhlak dan adab dan akhlak yang luhur, yang mulia berkat zikir tersebut. Dan mudah-mudahan dengan zikir tersebut Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita, memberikan ganjaran yang besar kepada kita, dan pada akhirnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran yang tiada tara, ganjaran yang agung menurut Allah, bukan menurut kita. Dan Allah memberikan kebaikan dan asrar yang lainnya yang mungkin belum sempat Al-Fakir sampaikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada salah kata, salah ucap kepada antum, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Atlubul afwa ala li talah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.